go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan reportase pembuatan tahu. Perkenalkan, saya sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Kurnia Lintriana Holisov, absen 26. Dan di samping saya, nama saya Nabila Putama Putri Abidin, absen 23. Saya Abdul Rahman Malik, absen 1 sabar. Sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Rima Basadutra, absen 9. Perkenalkan, nama saya Sari Matasari, absen 32. Perkenalkan, saya Zakira Maima, absen 10. Perkenalkan, nama saya Fitra Tulail, saya nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Fatis Akbar, 94. Tadi ada satu orang yang sudah datang, namanya Tri Ayu. Sekarang tidak bisa hadir karena ada acara. Sekarang kita berada di Pabrik Tahu. Lokasinya di SMA 1 Bangkalan, tepat berada di kediaman Bapak Taufik. Jadi mari saksikan keseruan kami. Bye-bye. Bye-bye. Selanjutnya di sini kami sudah sampai di kediaman Bapak Taufik yang beralamat di Jalan Pemuda Kava nomor 10 RW 5 Keraton Kecamatan Bangkalan. Di sini Bapak Taufik menyampaikan semua penjelasan dan cara pembuatan, proses, modal hingga lain-lainnya. Apa sih tahu itu? Tahu adalah makanan yang dibuat dari endapan perasaan biji kedelai yang mengalami koagulasi. Tahu berasal dari Tiongkok, seperti halnya kecap, tauco, bakpao, dan bakso. Nama tahu merupakan sarapan dari bahan Hokkien yang secara harfiah berarti kedelai terfermentasi. Eits, belum mulai, ini dia pendahuluannya. Pendahuluannya, tahu merupakan bahan makanan yang dibuat dari kacang kedelai, sebagai juga tempe yang banyak dikonsumsi oleh bangsa Indonesia. Makanan berasal dari kacang kedelai adalah bernilai gizi, harganya relatif murah, sekaligus sudah ada mesin penggiling. Tahu di sini BTP ITP mengkonduksikan suatu cara penggilingan tahu dengan alat yang mudah didapat dan harga yang relatif murah. Ya, dengan menggiling dengan cara membuat daun diterapkan di sini, gunakan alat penggilingan yang tepat. Oh, jadi gitu. Nah, selanjutnya yaitu proses pembuatan tahunya. Simak ya. Nah, di sini Bapak Taufik sudah mulai menjelaskan tentang proses langkah pertama, peredaman malam. Kedua, giling dengan alat gilingan daging dengan air secukupnya dengan menggunakan saringan besi yang kasar. Lalu, saring dengan kain susu kedelai. Yang pertama, ampasnya giling dengan saringan. Lalu, saring dengan kain. Setelah itu, susu kedelai kedua ampasnya digiling dengan saringan halus. Lalu, saringan ampas dan susu kedelai. Setelah itu, godok sampai mendidih atau rebus sampai 5-10 menit. Sambil diaduk, lalu campurkan 20-30 ml larutan asam cuka 4%. Sambil diaduk supaya terjadi gumpalan-gumpalan protein, lalu tuangkan ke dalam cetakan yang dilapisi kain. Setelah itu, dilipat di atas bakal dan ditutup dengan beban 2 kg. Nah, itu tadi proses pembuatannya. Beralih kepada alat, apa aja sih alatnya? Yang pertama yaitu gilingan, yang kedua saringan besi yang kasar dan saringan sedang, ketiga saringan kain sendok, cetakan tahu, kain yang dilipat wadah. Kira-kira berapa sih modal awal dalam pembuatan tahu? Simak ya. Modal yang digunakan untuk memproduksi tahu tidak banyak, yaitu dengan 35-50 tergantung banyak tahu yang dibuat oleh pedagang. Berapa sih jumlah awal pegawai? Apakah banyak? Dirinya berjumlah 2 pegawai yang berasal dari keluarga penjual tahu sendiri. Sama berkembang akhirnya memiliki pegawai sekitar 6 orang. Setiap pembuatan pasti ada kesulitan. Kesulitan pembuatan tahu kira-kira apa ya? Kesulitan dalam pembuatan tahu setelah jadi biasanya tahu mudah hancur dan membutuhkan proses pembuatan yang cukup lama dalam pembuatan tahu tersebut. Bagaimana ya cara penjualan tahu? Apakah langsung ramai? Cara penjualan tahu yaitu
pertama diberikan untuk dicoba oleh tetangga. Setelah itu dipasarkan melalui agen-agen terdekat seperti pasar dan toko-toko. Dijual dengan harga 1.000 satu tong tahu berisi 50 potong tahu. Sudah berapa lama usaha ini berdiri? Bapak Taufik ini sudah berjualan 5 tahun yang lalu dan usahanya mendapatkan hati di masyarakat yang membeli tahu karena tahunya yang enak dengan harga yang terjangkau. Apa aja sih fungsi tahu? Yang pertama, fungsi tahu salah satunya adalah menurunkan resiko penyakit jantung karena mengkonsumsi tahu membantu mengurangi kadar kolesterol jahat. Apa tahu ada kalsiumnya? Ada dong, tahu sudah lama dikenal sebagai sumber protein. Tidak hanya itu, tahu juga termasuk makanan yang mengandung kalsium yang baik untuk tubuh. Di dalam satu mangkuk kecil atau setara dengan 260 gram tahu terkandung setidaknya 832. Apa sih kendala yang dialami oleh pedagang tahu? Biasanya perajin tahu dan tempe mogok produksi, yaitu karena sulit mendapatkan keuntungan di tengah tingginya harga kedelai. Biasanya harga kedelai meranjak naik diakibatkan faktor-faktor tertentu. Jadi, pabrik tahu yang dikelola oleh Pak Taufik sudah lama berhenti sejak masa COVID-19 melanda dunia. Nah, akibatnya semua pemasukan berkurang dan meningkatnya harga kedelai yang terjadi pada COVID-19 lalu. Loh, jadi Pak Taufik udah nggak kerja lagi. Jadi semasa COVID-19, Pak Taufik sudah berhenti bekerja dan mendatangkan tahu dari kota lain sehingga Bapak Taufik masih bisa menjual tahu hasil produksi kota lain. Oh, begitu ceritanya. Jadi karena itu Bapak Taufik sudah tidak berjualan lagi. Itu saatnya kami undur diri. Ada pantun nih. Hai delman, pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat.